Pasar Kumbasari itu. Iya. Minta sedikit statementnya dong di sisi pengawasan dari DPR. Saya akui sebagai salah satu anggota dewan yang kebetulan duduk di Komisi 3, ya saya juga minta maaf karena selama 1 tahun itu tidak pernah turun melakukan pengawasan. Ya kan, saya kan hanya sebagai anggota yang tidak punya kewenangan untuk melakukan turun, tidak punya kewenangan di dalam hal penjadwalan tugas-tugas dewan sebagai pengawasan, kan begitu. Nah, kalaupun turun sendiri sebenarnya bisa kita turun masing-masing sendiri sebenarnya. Cuman kan akan menjadi suatu tanda tanya. Ada apa Anda turun sendiri? Nah, itu bisa membuat image yang tidak bagus. Jadi cukup berbahaya, cukup riskan lah, berisiko kalau kita turun sendiri. Jadi memang kemarin itu sempat ada sedikit keterlambatan, ya karena keterlambatan itu kan harus dihitung. Saya pernah sempat baca di koran akan tidak dikenakan penalti. Ya saya juga jawab sempat di koran bahwa kalau memang di kontraknya itu ada penalti, harus dijalankan penalti itu dong. Ya kan, tidak boleh kita melanggar kontrak karena itu merupakan komitmen sesuai dengan kontrak. Jadi pemerintah harus melaksanakan sesuai dengan kontrak. Itu yang. Tapi kan dikatakan kepada kepala BT Pasar bahwa itu keterlambatan yang setahu dia itu memang tidak wewenang dia, yang wewenang PUPR. Ya. Tapi dia katakan mungkin karena kendala hujan dan banjir, kena hujan yang deras. Iya, kena hujan. Apapun dikatakan, apapun kendalanya, jalankan sesuai dengan kontrak. Kalau memang ada penyimpangan dalam kontrak, harus dibuat hitam di atas putih dan ada yang bertanggung jawab. Ya kan? Kalau kita sudah kontrak A, ya harus jalankan A. Kalau memang tidak ada sedikit kesulitan, lakukan perubahan kontrak. Ya, kalau tidak, jadi tanda tanya siapa yang membebaskan ini, gitu loh. Saya juga begitu baca di media, saya juga sempat ini ada apa ini? PUPR kok langsung menyatakan dibebaskan, tidak dikenakan penalti, gitu loh. Ya kan? Harusnya kalau kan dirubah kontraknya. Iya. Kan gitu, atau lakukan adendum pada kontrak dan ada yang bertanggung jawab di situ kan. Nah, ini bicara soal pasar Badung yang sudah selesai nih, hampir rampung lah ya. Itu sudah berpindah, pedagang udah dikatakan pindah, kepala pasar juga mengatakan sudah semuanya pindah. Nah, di Cokro ini bagaimana statusnya di sekarang ini? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Sempat beberapa kali saya bertanya. Cokro itu statusnya kan lahan yang dipinjamkan, ya kan, dipinjamkan oleh pemerintah Kota Denpasar untuk menampung pedagang pasar Badung dulu pada saat pembakaran itu kan. Ya kan. Nah, tetapi sekarang kok berlanjut? Yang menjadi pertanyaan saya, pungutan yang terjadi di pasar Cokro itu masuknya kemana? Karena ini lahan daripada pemerintah Kota Denpasar, maka sebenarnya hasil pungutan itu masuk dulu ke kas daerah, dibagi. Jangan hasil pungutan itu masuk ke kasnya PD Pasar. Nanti pemerintah Kota Denpasar dapat bagian dari pembagian keuntungan. Kan tidak seperti itu, karena lahannya kan bukan lahan PD Pasar. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Dan itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Tapi mereka bilang itu pasar yang beroperasi itu malam saja. Yang untuk di Cokro efektif itu. Apapun dikatakan, itu adalah lahan pemerintah. Setiap seseorang yang melakukan pungutan di lahan pemerintah, maka uangnya wajib masuk ke kas pemerintah. Bukan diambil oleh, walaupun PD Pasar itu merupakan pemegang saham pemerintah Kota Denpasar, tapi kita kan PD Pasar ini perusahaan Perumda Pasar ini kan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi seolah-olah dia terpisah. Jadi kalau memang ada pungutan di lahan pemerintah, maka uang pungutan itu harus langsung masuk ke kas daerah, dibagi langsung, bukan dimasukkan ke kas pasar, ke Perumda Pasar, kemudian dimasukkan ke dalam neraca rugi laba pasar. Kan belum itu. Nanti sebagiannya PD Pasar, bagiannya Perumda Pasar baru masuk ke kas pasar, bagiannya pemerintah harus masuk ke kas daerah dong.
kemarin dia sempat singgung ya. Seandainya itu diambil oleh Pemkot, artinya digunakan untuk sesuatu hal yang lebih menguntungkan. Berarti pasar ini kan tutupnya. Yang dibalikan kemarin. Terus kalau itu ditutup, pedagangnya dibawa kemana? Itu kan harus pemerintah harus menyiapkan gitu dah. Jadi pertanyaan saya, kan semua pasar, semua pedagang yang ada di pasar Badung dulu kan semua dipindahkan ke sana. Jadi sekarang harusnya apa yang ada di sana harusnya kembali lagi kepada pasar, ke pasar Badung kan. Kecuali Perumda Pasar merekrut lagi pedagang-pedagang baru. Ya kan, kalau semana tidak kan tidak ada masalah dong. Iya juga. Iya. Tapi saya rasa itu ada rekrutmen baru di malam harinya itu. Nah itu yang saya nggak tahu. Pelataran Ya, itu. nah itu yang nggak boleh kan. Sebenarnya berapa? Kalau memang dulu dari pasar Badung itu masuk ke Cokro itu 1.000 orang, ya balik lagi ke pasar Badung kan 1.000, ya kan? Nah, ini kok bisa lebih gitu? Kemana ini? Berarti kan ada pedagang-pedagang baru yang masuk. Pedagang pelataran gitu. Iya, ya apapun dinamakan. Jadi kan itu menjadi tanda tanya. Itu loh. Kemarin sih dibilang begitu. Karena di pelataran itu sekarang sudah berubah bentuknya. Sudah dibangun, sudah ditata. Jadi tidak mungkin di sana pakai berjalan lagi gitu dia bilang. Karena sudah diperhitungkan pada waktu pembangunan pasar Badung itu sudah diperhitungkan semua loh. Ya kan? Kalau memang itu tidak diperhitungkan berarti menjadi tanda tanya saya. Perencanaannya pasar Badung itu yang kurang tepat. Ya. Perencanaannya yang di pasar Badung. Karena kita harapkan bahwa karena kita harapkan Penyelesaian ya. iya, problem berarti masyarakat. pada saat perencanaan pembangunan pasar Badung yang kurang pas. Karena kan kita sudah desain bahwa pasar Badung itu adalah pasar, kita mengharapkan membangun pasar tradisional ala pasar modern yang bagus lah. Kan begitu, bagus, bersih segala macam. Dan itu semua. Nah sekarang kalau ini sudah selesai, ternyata masih ada yang keteter. Ada apa di dalam perencanaannya itu? Nah, itu harus ada yang bertanggung jawab terhadap perencanaannya itu. Tapi mungkin dia mengatakan kemarin itu akan disebar kembali. Tapi istilahnya apakah nanti akan kembali ke pemerintah kota atau bagaimana Ji? Tanah Cokro itu? Seharusnya kembali dulu ke kota. Kita bicarakan lagi mau diapakan tanah ini. Ya, mana yang lebih menguntungkan? Ya kan kita harus cari dong. Walaupun itu tanah pemerintah, dalam menguntungkan dalam arti tidak harus dalam bentuk uang, kalau ya kan menguntungkan terhadap kepentingan masyarakat. Ya misalnya ternyata diberikan kepada Perumda Pasar mungkin menghasilkan ya X rupiah lah kan gitu, X rupiah bisa menampung 500 pedagang kan begitu, 500 orang benar. Tapi kalau diberikan kepada pihak swasta yang ngelola mungkin bisa menjadi 10x rupiah kan gitu, 10x, dan bisa menghidupkan juga lebih dari 1.000 orang. Pilih yang mana? Ya tentu yang ini dong ya. Jadi kan kita minta buka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang bisa mengelola itu, mana yang akan lebih menguntungkan dari segi rupiah, menguntungkan dari segi kepentingan masyarakat. Mungkin Aji kalau sendiri sebagai anggota dewan itu mengarahkan atau memberi himbauan lebih baik kepada pemerintah wali kota ya, di sini itu kembali ke pemerintah dan jangan lagi digunakan pasar seperti itu Ji. Kasih mereka kesempatan Perumda melakukan hitung-hitungan. Dia menawarkan. Oke, kalau Perumda menawarkan saya bisa X rupiah. Tapi kalau orang pihak luar saya bisa 2x loh, 10x kok. Kan gitu. Dimana memberi kesempatan kerja juga sama 500 orang atau 1.000 orang kan? Tapi yang mana? Tentu ada pilihan. Jadi tentu kita itu terbuka. Perumda juga terbuka untuk melakukan penawaran. Pihak ketiga juga terbuka untuk melakukan penawaran. Di situ harusnya jangan hanya kita kayak kacamata kuda, pokoknya harus ini yang saya harapkan. Berikan secara terbuka masyarakat untuk melakukan penilaian. Ji, sedikit masalah tentang pasar Wangaya Ji. Niki Betaran itu akan dilakukan penataan kembali itu bagaimana Ji? Sebenarnya pasar Wangaya itu ada pasar itu. Yang ada itu sebenarnya kan terminal Wangaya itu. Tapi terbukti Tapi ada banyak pasar, banyak pedagang di situ. Nah itu harus diinikan dulu. Harus kita bicarakan lagi. Yang saya tahu itu status terminal kok itu ya. Jadi ini kan dikelola sama PD Pasar kan? Belum. Kemarin dia bilang. Apa sudah dikelola? Belum. Udah ada. 13 itu masuk pasar Wangaya.
Enggak. Enggak termasuk ya. Enggak. Nggak masuk ya. Enggak. Karena itu terminal itu kok. Ya itu memang harus kita bicarakan lagi. Wah iya ini kan sebenarnya statusnya status terminal itu. Tapi efektivitas terminal kan sekarang berkurang gitu. Tapi di RT RW kan udah jelas itu. Statusnya adalah akan dikembalikan lagi, cuman kita akan bicarakan lagi lah itu. Terus selama ini Nah itulah saya katakan Wang Ayo itu akhirnya menjadi suatu bom waktu. Ya memang. Bom waktu. Kebijakan pimpinan dulu diberikan sementara, kan dulu sebenarnya selalu itu ya udah pakai itu dulu, selalu tidak berpikir ke depan itu akan jadi apa ya, hanya ya pimpinan hanya menyiapkan bom waktu yang tidak berpikir plus minusnya ke depan. Ini speechless juga sih nggak bisa ngomongnya. Karena sebenarnya ini kan tidak banyak masyarakat tahu sebenarnya kondisi seperti ini kan gitu istilahnya. Ya artinya diharapkan DPR itu tetap bersuara untuk masyarakat kan seperti itu. Ya betul, DPR bersuara kan, DPR itu tidak, ya saya kan cuma suara saya satu kok, masa satu banding sekian, ya tidak bisa ngomong apa, yang penting ya sebelum, makanya kondisi ini terkait dengan pengawas itu kan saya bilang di media sosial, saya minta maaf kok, ya kan, tidak mampu berbuat terlalu banyak karena saya hanya sebagai anggota kan begitu kan. Saya sebagai anggota ya kan, ya paling saya akan bisa berbicara pada saat kita melakukan audensi, melakukan rapat kerja, disitulah kita berbicara ya. Menurut Aji pasar Badung ini bagusnya kenapa ya, artinya dengan modal yang cukup besar membangun itu tapi tidak ada keuntungan. Ini saya mengapresiasi ya kan, saya mengapresiasi manajemen Pasar Badung sekarang di bawah komandannya Bagus Kompiang Wiranto, bahwa terjadi peningkatan pendapatan bukan keuntungan ya, peningkatan pendapatan yang sangat besar kan gitu. Saya sempat bertanya pada beliau, ini pendapatannya meningkat besar ini ada penambahan pedagang tidak? Tidak jawabannya. Kemudian ada kenaikan tarif pungutan tarifan sewa nggak? Kecil sekali. Lah kalau begitu, kalau dulu jumlah pedagang 1.000 pungutannya 10, berarti kan dapat 10.000. Kan itu. Nah kalau sekarang jumlah pedagang 1.000 ya kan, jumlah pedagang 10 pungutannya cuma naik sedikit, berarti kan tidak beda 10.000 tetap 10.000, tapi kan sekarang kan kenaikannya sampai MM-an, puluhan miliar. Jadi pertanyaan saya, nah, selama ini kemana larinya yang seharusnya diterima oleh pemerintah? Saya tidak mengatakan manajemen yang sekarang, ya mungkin manajemen sebelumnya, ya kan. Kalau sekarang pedagang 1.000, pungutannya 100.000. Ya atau 10.000 lah, ya kan, berarti kan dapatnya 100 juta kan begitu. Kemudian sekarang pedagang tetap 10.000, pungutannya hanya 101.000, berarti kan 110 juta. Iya. Kenaikan cuma segitu. 10 juta naiknya. Iya, kenaikannya cuma 10 juta. Tapi kan sekarang kenaikannya sampai miliaran ya dia. Jadi kan jadi pertanyaan selama ini kemana pungutan itu? Benar. Tapi sebenarnya kan apresiasi Aji juga ditunjukkan tentang manajemen sekarang itu ya lebih baik daripada yang lalu kan, itu seperti itu. Iya. Iya, memang bagus, bagus dia memang. Cuman kenaikan ini tolong tidak diikuti oleh peningkatan biaya-biaya sehingga menyebabkan tidak mendapatkan hasil kepada pemerintah. Yang kita harapkan kan ada hasil lah untuk pemerintah lah. Karena selama ini kan 3 tahun ini kan minus terus itu. Di masa pandemi ini Kepala PD Pasar mengatakan memang tidak ada menarik retribusi kepada pedagang. Tapi buktinya pendapatnya naik. Ya juga itu mulai pertanyaannya. Iya kan? Kalau dia bilang tidak ada melakukan pungutan, tapi buktinya pendapatannya naik. Emang uang dari mana itu? Kan buat pungutan itu. Nah, ini terima kasih waktunya. Ya kita diskusi lah. Terima kasih.